Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inayu Asari, kelas 12 IPS 6. Di sini saya akan membacakan usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota serta dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa. Usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Visi dan misi pembangunan nasional. Pembangunan nasional tahun 2005 sampai 2025 mempunyai visi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan visi pembangunan nasional ini, ada 8 misi pembangunan nasional, yaitu yang pertama, mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradat berdasarkan falsafat Pancasila. Yang kedua, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. Yang keempat, mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. Yang kelima, mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan. Yang keenam, mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Yang ketujuh, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Yang kedelapan, mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Salah satu misi pembangunan nasional 2005 sampai 2025 adalah mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan. Hal tersebut dilakukan dengan yang pertama, meningkatkan pembangunan di daerah. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh. Yang ketiga, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok, dan wilayah daerah yang masih lemah. Yang keempat, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis. Yang kelima, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi. Yang keenam, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. Dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, pengetahuan masyarakat menjadi meningkat. Yang kedua, perluasan jalur jalan dari desa ke kota. Yang ketiga, kemungkinan produktivitas pedesaan semakin meningkat. Yang keempat, kedatangan para ahli ke wilayah pedesaan. Yang kelima, meningkatnya kegiatan wira swasta. Yang keenam, timbulnya kesadaran bagi masyarakat desa dalam program KB. Yang ketujuh, munculnya organisasi sosial. Dampak negatif. Yang pertama, terjadinya alih fungsi lahan. Yang kedua, urbanisasi penduduk. Dampak perkembangan kota terhadap masyarakat kota ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, majunya atau meningkatnya perekonomian negara dan warga. Yang kedua, meningkatnya kesempatan kerja. Yang ketiga, munculnya teknologi dan inovasi baru. Yang keempat, tercukupinya kebutuhan makanan pokok. Dampak negatif yang pertama, terjadinya urbanisasi, diantaranya semakin minimnya lahan kosong di daerah perkotaan, menambah polusi di daerah perkotaan, pencemaran yang bersifat sosial dan ekonomi, penyebab terjadinya bencana alam, penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas. Yang kedua, urbanisasi penduduk pedesaan. Perpindahan penduduk pedesaan ke wilayah perkotaan dapat berdampak negatif terhadap masyarakat kota dan desa itu sendiri. Misalnya, berkurangnya penduduk pedesaan, terjadinya kekurangan tenaga muda karena perpindahan ke kota, penurunan produktivitas pertanian, tidak berkembangnya industri kecil dan industri masyarakat. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.